Sistem Necromancer, bab 401 sampai dengan 405. Sistem Necromancer bab 401 sampai 430. Bab 401 Dukungan internal bajak laut. Mayat itu berkata, "Maafkan kejahatanmu dan dirikanlah pulau buatan sendiri." Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana menjadi sunyi. Janji ini memang agak terlalu dibesar-besarkan. Itu bukan lagi jumlah hadiah yang dibesar-besarkan, tetapi kejutan yang tak terlukiskan. Siapa yang berani berjanji untuk mengampuni kejahatan dan membangun pulau buatan sendiri? Orang terakhir yang menerima hak istimewa ini adalah Occam, pemilik Treasure Island, seorang pemimpin bajak laut yang telah mencapai level 18 dan diampuni oleh asosiasi dan berbagai negara. Terkait dengan asosiasi, kalau tidak, mengapa Anda mengatakan ini? Mata semua orang tertuju pada Imiro, yang meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tenggelam dalam pikirannya, tanpa ada perubahan apapun pada ekspresinya. Kemudian, Imiro melanjutkan bertanya, "Mengapa kamu percaya bahwa amplop kosong itu akan memenuhi janjinya?" Mayat itu menjawab, "Amplop kosong itu selalu memberikan informasi yang akurat. Lagi pula, mengingat pemikiran saat itu, pembunuhan itu tidak mungkin gagal. Aku tidak punya alasan untuk tidak mempercayainya. Mari kita bicarakan tentang situasi di desa bajak laut saat itu." Para bajak laut sudah sepenuhnya siap jika Wu Heng tidak punya banyak trik. Dengan wakil diaken yang lain, para bajak laut itu tidak akan gagal. Dari sudut pandang Kapten Devil's Hand, sebenarnya tidak ada alasan untuk menolak. Yimi Luo terdiam beberapa detik, menunggu penyidik di belakangnya merekamnya, lalu melanjutkan bertanya, "Apakah Anda punya petunjuk tentang orang di balik amplop kosong itu?" Mayat itu terdiam sejenak sebelum melanjutkan, "Surat itu akan muncul di tangan kelompok bajak laut veteran. Bajak laut baru tidak akan mendapatkannya." Dalam legenda bajak laut, ada pepatah yang mengatakan bahwa Raja Bajak Laut dapat mengendalikan semua bajak laut di lautan. Banyak orang percaya bahwa Raja Bajak Laut telah muncul kembali dan memerintahkan para bajak laut untuk merebut kembali lautan. Kelompok bajak laut veteran. Legenda Raja Bajak Laut. Wu Heng tampaknya pernah mendengar Philippa menyebutkan cerita ini sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingat dengan pasti apakah isinya mirip. Tanyakan lagi pada Philippa jika Anda punya kesempatan. Imiro menatap Wu Heng dan Silagui, "Apakah kalian punya pertanyaan?" "Terakhir, ada 2 pertanyaan tersisa." "Saya tidak punya pertanyaan," kata Wu Heng. Imiro baru saja bertanya tentang 2 hal yang paling dikhawatirkannya. Silagui juga menggelengkan kepalanya. Yimiro menatap mayat itu lagi, "Siapa lagi yang bekerja sama denganmu dalam pembunuhan wakil diaken Treasure Island?" "Viola, pelindung kultus hukuman ilahi, dan Vince Moke, asisten diakon asosiasi Kota Lopez." Dengarkan kedua nama ini. Wu Heng dan Silagui keduanya menyipitkan mata. Wu Heng pernah mendengar nama Sekte Hukuman Ilahi. Bawudong, yang terbunuh di kota Batu Hitam adalah tetua Sekte Hukuman Ilahi setempat. Bagaimana mungkin ada orang lain yang muncul untuk melindungi sekte tersebut? Dan Silagui terkejut dengan apa yang terjadi di Kota Lopez. Semua orang punya tebakan, menduga ada seseorang di asosiasi yang bekerja sama dengan para bajak laut. Mereka menduga wakil diaken dan diaken itu. Sekarang giliran asisten, suatu profesi yang bukan bagian dari asosiasi tetapi mengendalikan urusan lokal yang penting. Pertanyaan terakhir, katakan padaku semua benteng bajak laut yang kau tahu. Kemudian para bajak laut mulai membuat daftar benteng bajak laut satu persatu. Moya dan para penyelidik mulai merekam dengan cepat. 5 pertanyaan sudah selesai. Tubuhnya terjatuh kembali ke ranjang besi. Wajah Imiro tampak sedikit jelek, seolah-olah dia sedang menahan amarah di hatinya. Dia berkata kepada Wu Heng dan yang lainnya, "Kalian kembali dan istirahat dulu. Kita bisa bicarakan apapun besok." Kemudian dia menatap asistennya Moya dan berkata, "Siapkan kereta dan pergi ke Jalan Laitos." "Ya." Moya berbalik dan pergi. Imiro juga pergi. Wu Heng segera berkata, "Diakon,
Imiro berbalik, apalagi. Saya juga membunuh 5 kapten bajak laut, tetapi pertempurannya sangat sengit dan mereka langsung berubah menjadi kerangka. Yimiro melirik kerangka-kerangka di belakangnya dan berkata langsung, mintalah petugas koroner untuk memverifikasi kerangka dan karakteristiknya. Kalian akan menentukan surat perintah pencarian yang sesuai dan menghitung nilainya seperti biasa. Terima kasih, Diakon. Wu Heng berterima kasih padanya. Imiro berbalik dan pergi. Masih ada beberapa orang yang tersisa di kamar mayat. Petugas forensik mulai memverifikasi identitas beberapa kerangka. Faktanya, setelah kematian, jauh lebih sulit untuk memverifikasi melalui tulang daripada melalui mayat. Bandingkan saja dan dapatkan gambaran kasarnya, sisanya tergantung pada apa yang dikatakan orang yang memberikan petunjuk. Verifikasi di sini, Wu Heng berkata, semuanya kembali dan beristirahat. Kedua tim mengangguk dan berjalan ke atas bersama-sama. Untuk kedua tim, operasi ini berbahaya, tetapi keuntungan yang diperoleh sama besarnya setelah selesai. Bahkan jika Wu Heng sendiri yang membunuh bajak laut itu, mereka masih mendapat bagian dari hadiah jasanya. 6 pemimpin bajak laut level 15. Kekayaan yang melimpah. Silagui meliriknya dan berkata, kamu harus kembali lebih awal setelah verifikasi. Oh, ngomong-ngomong, siapa pelindung sekte hukuman ilahi yang disebutkan mayat tadi? Apakah dia juga termasuk di antara mayat-mayat yang terbunuh? Tanya Wu Heng. Kurasa dia tidak ada di sini. Aku pernah melihat bajak laut itu di poster buronan. Silagui berpikir sejenak dan berkata, aku ingat sebelum kita pergi, mereka bilang ada orang kuat yang akan datang ke pulau ini dan Diaken harus mengawasinya. Bisa jadi orang ini. Wu Heng menyipitkan matanya sedikit dan mengangguk, oh, jadi kita ada di pulau. Yah, kemungkinan besar begitu. Berhati-hatilah dan tetap aman di pulau ini. Saya mengerti. Wu Heng tersenyum. Silagui pun tersenyum dan berkata, aku pergi dulu. Kita bisa bicara besok kalau ada apa-apa. Bagus. Silagui pergi, dan Wu Heng duduk di samping menunggu pihak lain memverifikasi identitasnya. Kemudian mereka akan membandingkannya dengan orang-orang dalam daftar pencarian orang untuk konfirmasi. Tunggu konfirmasi satu persatu. Petugas forensik mengatakan tidak ada masalah dan langsung merekamnya. Wu Heng, ditemani oleh para pelayan kerangkanya, kembali ke atas. Kembali ke ruang belajar kantor Anda. Beberapa pelayan kerangka bergegas masuk, menakuti Enfier. Ketika dia melihat Wu Heng masuk, wajah waspadanya langsung berubah menjadi gembira, dan dia mendorong burung hantu kecil itu ke samping. Dia bergegas menghampiri dan memanggil dengan lembut, Tuan, Anda kembali. Wu Heng memeluk pinggang rubah kecil itu dan berputar setengah lingkaran, lalu menurunkannya lagi dan berkata, kau kembali. Apa kau merindukanku? Aku sangat merindukanmu. Wajah Enfier sedikit memerah. Weyer baik sekali, apakah semuanya baik-baik saja di rumah? Tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja. Suster Sanela datang 2 kali dan tidak ada yang lain, jawab Enfier. Baiklah, tunggu aku sebentar, kita akan pulang bersama nanti. Bagus. Wu Heng duduk di meja, mengeluarkan beberapa kertas surat dari laci, dan membentangkannya di atas meja. Mulailah menulis. Pemimpin Lilith N. B. Smith, Wu Heng, wakil Diaken Treasure Island, menghadapi penyergapan bajak laut saat mendukung penyelidikan insiden sekte di desa Lopez City. Ia membunuh pemimpin bajak laut dan beberapa bajak laut kunci, serta kaki tangan mereka yang menyamar sebagai penduduk desa. Di desa, kami menyelamatkan anggota Whisperer yang hilang, Wilhelm, yang telah dipenjara oleh bajak laut selama 5 tahun dan disiksa. Meskipun gila, ia masih menggunakan darah dan kain untuk mencoba menyampaikan kejahatan para bajak laut ke dunia luar. Dengan ini saya menulis surat ini untuk membenarkan perbuatan Wilhelm. Saya juga berterima kasih kepada Whisperer atas kontribusi diamnya kepada asosiasi. Wakil Diakon Pulau Harta Karun, Wu Heng. Setelah beberapa kali revisi, akhirnya saya selesai menulis satu karya yang menurut saya cukup memuaskan.
Setelah memeriksanya, masukkan ke dalam amplop. Para anggota Whisperers yang diselamatkan memberikan kontribusi signifikan yang cukup menyentuh. Poin kedua adalah menyampaikan pengalaman pribadi dan jalannya peristiwa kepada kantor pusat asosiasi. Hal ini untuk mencegah adanya perbedaan dalam informasi yang dikirimkan dari Lopez City dan dapat dianggap sebagai perlindungan tidak langsung untuk diri saya sendiri. Meskipun aku hanya menulis surat kepada Lilith secara sepihak, namun dalam surat-surat sebelumnya, pihak lain masih lebih percaya pada dirinya sendiri. Setiap kali surat dikirim, pihak lain akan memberikan tanggapan. Misalnya, penyelidikan terhadap perkumpulan rahasia dan para bangsawan penghisap darah dilakukan setelah menulis surat kepada Lilith. Segel suratnya, menyerahkannya ke Underweyer, bawa ke meja depan dan kirimkan. Baik, Tuan. Enfier langsung membalasnya. Tidak lama kemudian, Enfier kembali lagi. Wu Heng juga mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan asosiasi dengan banyak pelayan kerangka. Berjalan menuju kediaman. Jalan Beacon. Imiro sedang duduk di kereta. Di luar pintu, seorang anggota tim asosiasi berjalan cepat. Dia berkata dengan lembut, "Deacon, orang itu sudah pergi. Saya sudah bertanya kepada pemilik kedai dan pihak pelabuhan, dan mereka bilang mereka pergi dengan kapal kargo sore tadi. Meninggalkan pulau." Gerakannya sungguh cepat. Imiro melirik ke arah pelabuhan dan melambaikan tangannya. "Baiklah, ayo berkemas dan kembali." "Ya, Diakon." Tim tersebut sedang menarik diri. Kereta itu pun perlahan kembali ke asosiasi. Malam itu pekat. Wu Heng membuka matanya dan merentangkan kedua lengannya yang bertumpu pada kepala kedua pelayan kecil itu, satu di setiap sisi. Dia menutupi kedua pelayan itu dengan selimut dan berjalan keluar ruangan dengan hati-hati. Begitu saya membuka pintu dan keluar, saya melihat sosok indah turun dari atap. Dia mengenakan gaun tidur berwarna merah muda, dengan wajah yang cantik dan lembut serta senyum yang tipis. Dia cepat-cepat melangkah maju, melemparkan dirinya ke pelukannya, dan berbisik, "Apakah misinya berjalan lancar?" "Semuanya berjalan lancar. Maaf sudah membuatmu khawatir. Apakah kamu tidak terluka?" Wu Heng mengangkat dagunya dan menatap lurus ke mata permatanya. "Mau lihat?" Wajah Sanela memerah. "Apa yang kau periksa? Kau selalu bicara omong kosong." Wu Heng mengangkatnya dan berkata, "Peluk aku." "Oh." Sanara melingkarkan seluruh tubuhnya di sekelilingnya. Wu Heng tersenyum, mengulurkan tangan dan melepas tali bahunya, lalu gaun tidur sutra itu melorot dan menggantung di pinggangnya. Seluruh orang memperlihatkan sosok yang montok dan rupawan. Wu Heng menyeretnya ke samping. Sanela memeluknya erat, menyandarkan kepalanya di bahunya, dan berkata dengan suara lembut, "Kamu tidak pergi ke kamar tidur. Kenapa kamu ke sana? Pergi ke ruang belajar." Dia menendang pintu ruang kerjanya dan membaringkan Sanara di atas meja. Gaun tidur yang jatuh itu bergoyang lembut di tepinya. Hari berikutnya, ledakan gelombang. Terdengar ketukan di pintu, dan Wu Heng serta Sanara terbangun dari kulit beruang yang tersebar di tanah. "Tuan, apakah Anda di ruang belajar? Sarapan sudah siap." Wu Heng terbatuk pelan dan berteriak, "Turun segera." "Oh, baiklah." Suara Mini perlahan menghilang. Sinar matahari keemasan bersinar melalui jendela. Wu Heng menatap sosok di sampingnya, menariknya lagi ke dalam pelukannya, dan mencium bibir merahnya dengan lembut. Sanela pun membalas, lalu berkata, "Baiklah, aku harus kembali. Akan memalukan kalau Mini dan yang lainnya tahu. Biarkan aku menjatuhkanmu. Cepat atau lambat mereka akan tahu." "Tidak," kata Sanara, lalu berdiri dan mengenakan gaun tidurnya. "Butuh waktu. Aku belum siap." Wu Heng tidak memaksanya dan mengangguk setuju. Setelah berpakaian, Wu Heng membuka pintu dan melihat ke koridor, lalu membantu Sanara ke atap dan kembali ke rumah sebelah. Wu Heng juga turun untuk makan bersama kedua gadis itu. Setelah sarapan, Wu Heng pergi ke laboratorium alkimia dan melihatnya. Di rak terdekat,
Sudah ada beberapa botol ramuan inti mayat tingkat pertama dan ramuan inti mayat tingkat kedua. Setelah menyimpan semuanya, buka portal di ruang belajar dan pergilah ke dunia zombie. Kami menghabiskan malam di desa. Namun perjalanan pulang pergi memakan waktu 4 hari. Sebenarnya masih agak panjang. Saat saya keluar dari kantor manajer, saya merasakan hawa dingin. Melihat keluar jendela, kepingan salju mengambang di langit yang redup. Wu Heng mengangkat interkom yang sedang mengisi daya di dekatnya dan berkata langsung, "Apakah Qi Hancai ada di sini?" "Ya, silakan tunggu." Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar. Qi Hancai, mengenakan jaket hitam panjang, berjalan cepat. "Yang mulia." Wu Heng memberi isyarat agar dia duduk di sampingnya, lalu bertanya, "Bagaimana kabarmu di sini?" Qi Hancai menceritakan semua perubahan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kegiatan ini pada dasarnya melibatkan pembersihan area sekitar dan mengatur perlengkapan yang dibutuhkan para korban untuk bertahan hidup di musim dingin. Setelah perkenalan, ia menambahkan, "Kemarin, tim penyelamat provinsi menghubungi kami dan menanyakan apakah emas masih bisa ditukar dengan makanan." Bab 402 Hadiah yang berlebihan. Apakah provinsi dan wilayah juga perlu bertukar makanan? Berita pertukaran emas selalu dilakukan melalui saluran lokal. Pemerintah provinsi menerima berita tersebut, dan seharusnya bekas tempat perlindungan militer yang memberitahu mereka situasi di sini. Mengenai situasi saat ini, emas tidak memiliki nilai, tetapi makanan diperlukan untuk bertahan hidup. Bagaimana mereka bisa bertukar pada jarak yang begitu jauh? Wu Heng melanjutkan bertanya. Jumlah pertukaran emas lokal hanya akan berkurang, dan masih diperlukan perluasan pasar perdagangan keluar. Seperti yang saya katakan, ketika militer dievakuasi, mereka pergi dengan kereta api. Jika kedua belah pihak ingin berdagang, mereka juga bisa melakukannya dengan kereta api, jawab Qi Hancai. Semua jalur kereta api dibangun di pinggir kota, jadi jumlah zombie pasti tidak akan banyak dan juga kondusif untuk transportasi jarak jauh. Jika jalur ini aman, ini bukan sekadar transaksi dua arah. Jika kita ingin membasmi zombie di provinsi depan, kita juga bisa pergi ke sana dengan kereta api. Apa yang kamu katakan pada mereka? Qi Hancai berkata, "Saya tidak memberikan jawaban langsung. Saya bilang saya akan memberitahu mereka setelah kita membahasnya di sini." Wu Heng berpikir sejenak dan berkata langsung, "Kita bisa melakukan pertukaran, tapi kita juga butuh mereka menjual beberapa senjata dan peralatan canggih. Membayangkan menukar emas dengan makanan saja tidak akan berhasil. Baiklah, kalau begitu saya akan menghubungi mereka lagi. Makanan adalah mata uang keras, jadi pada dasarnya tidak ada masalah menjualnya ke luar negeri," jawab Qi Hancai. Wu Heng menambahkan, "Kita juga bisa mencoba menghubungi kota-kota di sekitarnya. Mereka yang mampu bisa datang dan bertukar makanan. Kita terutama akan menerima emas dan inti mayat, mulai berdagang dengan provinsi, kawasan, dan wilayah sekitarnya." Pandangan Qi Hancai agak kabur. Tempat penampungan itu telah berkembang dari tempat kecil pada awalnya menjadi ukurannya saat ini tanpa seorang pun menyadarinya. Kemungkinan besar ini akan menjadi area pertukaran utama untuk kota-kota terdekat. Jika kita mengumumkannya ke publik, ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan. Qi Hancai mencondongkan tubuh ke depan, berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Konsumsi pangan akan meningkat, dan tekanan terhadap pasokan mungkin beberapa kali lebih besar daripada sekarang. Poin kedua adalah tempat penampungan lain akan berkumpul di sini. Semua orang tahu kita punya makanan dan daerahnya aman, jadi mereka mungkin berkumpul di sini dengan berbagai cara, yang kemudian akan menjadi masalah keamanan." Wu Heng mengangguk sedikit, merasa analisisnya masuk akal. Pengumuman suatu berita akan menyebabkan reaksi berantai tertentu. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, "Makanan bukan masalah. Kau tidak perlu khawatir tentang ini jika kau bisa mengurusnya. Mungkin ada beberapa orang berkumpul di tempat penampungan, tetapi zombie masih menempati berbagai tempat, jadi akan sulit untuk mengatasinya."
Kita punya banyak waktu untuk memperbaiki masalah ini. Kemungkinan masalah masih ada, namun hal itu tidak dapat menghentikan ekspansi keluar. Baiklah, kami akan membuat beberapa pengaturan terlebih dahulu. Ki Hancai mengangguk tanda mengerti. Masalah utamanya adalah makanan, jadi kita hanya perlu memastikan tidak ada masalah dengan makanan. Dengan kekuatan tempat perlindungan saat ini, jika tempat perlindungan lain berkumpul di sini, itu hanya akan menimbulkan beberapa masalah dan tidak akan ada bahaya besar. Ngomong-ngomong, apakah Li Yahong baru saja datang? Tanya Wu Heng. Ki Hancai tersenyum dan berkata, Saudari Yahong ada di sini hari ini. Apakah Anda membutuhkannya untuk datang? Bagus sekali. Biarkan dia naik. Ada yang ingin kukatakan padamu. Oh, baiklah. Ki Hancai mengubah frekuensi walkie-talkie dan mengucapkan beberapa patah kata. Tak lama kemudian, Li Yahong masuk sambil mengenakan jaket pendek putih dan menenteng tas ransel. Dia melirik Wu Heng dan kemudian langsung masuk. Dia meletakkan ranselnya di atas meja dengan bunyi gedebuk. Selama waktu itu, aku bertukar emas dan inti mayat antara mal dan terminal bus. Memang sudah lama sejak saya datang ke sini untuk mendapatkan emas dan inti mayat. Wu Heng membuka ransel itu dan melihatnya. Ada sekitar 30 kilogram emas di dalamnya, dan inti-inti mayat itu dikemas dalam kantong plastik. Dilihat dari udara dingin yang menyelimutinya, sepertinya mereka baru saja dikeluarkan dari lemari es atau freezer. Ada 12 inti mayat tingkat pertama dan 2 inti mayat tingkat kedua. Seiring berkembangnya pasar, jumlah emas yang dapat dipertukarkan semakin berkurang, sementara jumlah inti mayat semakin meningkat. Wu Heng menyimpan emas dan inti mayat, lalu mengeluarkan beberapa botol ramuan dan menyerahkannya kepada mereka berdua, 2 botol untuk kalian masing-masing, dan botol sisanya, Ki Hancai, dapat kalian berikan kepada Ibu Xiao Xiao. Lihat obat yang didistribusikan. Keduanya tampak gembira. Obat yang dapat langsung mengubah fisik seseorang ini sebanding dengan obat ajaib. Orang lain mungkin terserang flu atau sakit, tetapi mereka tidak pernah mengalaminya. Terima kasih. Keduanya mengambil ramuan itu dan menyimpannya. Wu Heng melanjutkan, setelah kalian kembali, saringlah beberapa orang yang dapat dipercaya. Kalian masing-masing rekomendasikan satu, dan beritahu aku lain. Jumlah inti mayat meningkat. Ki Hancai dan Li Yahong juga telah meminumnya berkali-kali. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, efek obatnya seharusnya sudah melemah. Kita juga harus mendukung beberapa orang yang dapat dipercaya. Keduanya tercengang pada awalnya, tetapi segera mengerti makna di balik kata-kata itu dan mengangguk setuju. Oke. Masalah ini sudah selesai. Ki Hancai melanjutkan. Saya sudah mencatat 2 lokasi di mana zombie paling banyak terkonsentrasi. Mereka perlu dibersihkan. Wu Heng berdiri dan berkata, ayo pergi. Ayo pergi ke sana hari ini. Bagus. Mereka berdua berdiri dan berjalan keluar bersama. Meskipun di luar sedang turun salju, butiran saljunya tidak terlalu besar hingga menutup jalan. Setelah menyiapkan kendaraan, kami bergegas menuju area zombie yang terekam. Malam tiba, di gedung asrama yang dibersihkan di sebelah pusat perbelanjaan. Di bak mandi yang luas, air hangat beriak lembut seperti sutra. Li Yahong bersandar erat di lengan Wu Heng, terbenam di dalam air, tubuh mereka saling menempel erat. Rambutnya yang basah ditutupi oleh tetesan air yang menari-nari naik turun di dalam air. Setelah menghela napas lega, wajah Li Yahong memerah dan tubuhnya berangsur-angsur lemas. Ma Ziyong, apakah kamu masih mengingatnya? Tanya Li Yahong dengan mata setengah tertutup. Ingat, komando bantuan bencana di daerah sana. Yah, sepertinya mereka tidak pergi bersama militer ke sini, kata Li Yahong langsung. Wu Heng sedikit mengernyit. Ma Ziyong jelas memiliki hubungan dengan militer, yang dapat dinilai dari peralatan yang dibawanya dan pengetahuannya tentang senjata. Mengapa kamu belum pergi? Mengapa? Entahlah. Li Yahong menggelengkan kepalanya, berpikir sejenak, lalu berkata, mungkin ada beberapa hal yang tidak kita sepakati.
Pada saat itu, seluruh jalan telah dibuka oleh Wu Heng. Tidak ada jalan yang diblokir. Pasti ada sesuatu yang salah di antara mereka. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kita mungkin akan bertemu lagi saat kita berdagang dengan pemerintah provinsi nanti. Kata Wu Heng. Ya, Li Yahong mengangguk. Lalu aku merasakan diriku diangkat sedikit dan diturunkan lagi. Dia mendengus pelan, memiringkan kepalanya ke belakang dan berkata dengan nada mengeluh, mengapa ini tak pernah berakhir? Wu Heng menangkup pipinya dan mencondongkan tubuh ke depan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Li Yahong memimpin konvoi kembali ke daerah itu, dan Wu Heng juga kembali ke Pulau Harta Karun melalui gerbang perbatasan. Langit di sini sudah cerah. Suara juru masak kerangka itu terdengar dari lantai bawah. Wu Heng mengirim inti mayat ke ruang alkimia dan kemudian kembali ke ruang belajar. Dia mengeluarkan kelima botol ramuan inti mayat tingkat kedua dari cincin luar angkasa. Di antara mereka ada 2 botol ramuan peningkatan kecerdasan efisiensi tinggi dan 3 botol ramuan penguatan efisiensi tinggi. Ramuan peningkat kecerdasan dibuat dari inti mayat zombie berkepala besar, sedangkan ramuan penguat adalah nama ramuan yang dibuat dari inti mayat zombie berkepala besar dan zombie perayap. Tanpa banyak keraguan, dia mengeluarkan sebotol ramuan peningkatan kecerdasan yang sangat efektif dan meminumnya. Rasa asam dan pahit yang sulit ditelan mengalir ke tenggorokan hingga ke perut. Lalu, detak jantungku mulai bertambah cepat, seakan-akan hendak melompat keluar dari dadaku. Lalu saya merasakan kesulitan bernafas, sakit kepala yang hebat, seakan-akan ada jarum yang tak terhitung jumlahnya mengaduk-aduk otak saya, dan pusing. Itu berlangsung sekitar 3 atau 2 menit. Perasaan aneh itu berangsur-angsur menghilang. Perintah sistem juga muncul di telingaku. Kecerdasan plus 2, persepsi plus 1, karisma plus 1. Wu Heng berdiri dan menghela napas panjang. Posisi amplifikasi ramuan peningkatan kecerdasan dan ramuan penguatan jelas berbeda. Ramuan penguat, untuk nyeri otot dan tulang. Namun sekarang obat ini lebih seperti peningkatan fungsi otak, bahkan lebih tidak nyaman. Setelah istirahat sebentar, saya lanjut meminum botol kedua. Saya masih merasakan sakit kepala hebat, tinnitus, dan pusing. Kecerdasan plus 2, persepsi plus 2. Atribut tersebut bertahan pada 4 titik. Setelah menghabiskan 2 botol ramuan peningkatan kecerdasan, dia mengambil sebotol ramuan penguatan efisiensi tinggi dan meminumnya. Rasa geli pada otot dan tulang langsung menjalar ke seluruh tubuh. Tidak jauh lebih baik dari sebelumnya. Kekuatan plus 1, kelincahan plus 1. Hanya 2 poin yang ditambahkan kali ini. Inti mayat tingkat kedua, pengurangannya terlalu drastis. Wu Heng menyeka keringatnya. 2 poin atribut, ini terlalu rendah. Wu Heng tidak melanjutkan meminum 2 botol obat yang tersisa. Minumlah 3 botol sehari, kalau tidak akan menjadi beban bagi tubuh Anda. Kedua, efeknya agak terlalu buruk, jadi aku mempertimbangkan apakah aku harus meningkatkan kekuatan kedua pembantuku terlebih dahulu. Lagi pula, musuh yang kita hadapi menjadi semakin berbahaya. Mini dan yang lainnya akan menjadi lebih kuat dan lebih aman. Buka properti dan lihatlah. Atribut, kekuatan 41, kelincahan 31, konstitusi 44, kecerdasan 43, persepsi 28, karisma 29. Kecerdasan sekali lagi mengalahkan kekuatan. Aku masih seorang penyihir. Ledakan-ledakan-ledakan gelombang. Terdengar ketukan di pintu. Suara Mini terdengar. Tuan, waktunya makan malam. Wu Heng membuka pintu dan berjalan turun. Panas ya. Kenapa Tuan berkeringat banyak? Tanya Mini. Kamarnya agak pengap, tidak apa-apa. Oh, kami turun bersama-sama dan mulai sarapan. Setelah sarapan, Envier berkemas dan menuju ke asosiasi dengan burung hantu kecilnya. Wu Heng naik ke atas dan pergi ke ruang radio. Sambil makan, Mini berkata bahwa ketika dia bangun pagi, dia melihat nona bajak laut sedang mencarinya untuk sesuatu. Jadi dia langsung naik ke atas. Dia melirik catatan penyelidik kerangka.
Dia mengangkat telepon dan bertanya, "Pilipa, kamu mencariku?" "Sialan, kau mengagetkanku. Lain kali, bisakah kau tidak bicara sepagi ini?" geram Pilipa. "Matahari bersinar, dan kamu masih tidur. Aku di kabin, bagaimana aku bisa melihat matahari?" gumam Pilipa. Wu Heng tidak ingin membuang waktu berbicara dengannya, jadi dia bertanya langsung, "Apa yang ingin kamu bicarakan denganku?" "Ya, aku punya kabar baik untukmu. Bontimu meningkat lagi. Sekarang kepalamu bernilai 1000 koin emas. Apa kau senang?" Bab 403 Master Pulau. Wu Heng mengerutkan kening, dan ekspresinya langsung menjadi sedikit jelek. 500 koin emas saja sudah membuat para bajak laut sedikit gegabah, dan kini jumlahnya berlipat ganda, dan dia takut akan mendapat masalah yang lebih besar lagi. "Aku cuma bercanda. Kamu kan di Pulau Harta Karun. Nggak apa-apa. Jangan khawatir." Pilipa menyadari tidak ada respons dari pihak lain dan mengira dia marah, jadi dia langsung bicara. Wu Heng menjawab, "Kapan Anda menerimanya?" "Saya menemukannya kemarin. Selain hadiahnya, apakah ada berita lainnya?" "Yang satu lagi mau menjarah kapal, tapi dia tidak sempat, jadi dia tidak jadi pergi." Pilipa lalu bertanya, "Apa yang kau lakukan?" "Membiarkan amplop kosong itu langsung menggandakan jumlah kepalamu. Berapa banyak pemimpin bajak laut yang dibunuh asosiasi kita sebelum kau menerima pesan di dalam amplop itu?" Wu Heng menganalisis. "Siapa itu?" "Tangan iblis mengorganisir 5 pemimpin bajak laut dan berencana untuk mengepung dan membunuh kita. Ada beberapa masalah dalam rencana itu, dan akhirnya kita membunuh mereka. Seharusnya inilah alasannya," kata Wu Heng. Terjadi keheningan di seberang sana selama beberapa detik, diikuti oleh seruan Pilipa yang berlebihan. "Wow, kau membunuh tangan iblis dan 5 pemimpin bajak laut. Apa kau begitu kuat? Mereka juga rata-rata, dan mereka bertempur di darat. Apakah kamu bertarung di darat? Apakah kamu menangkap kapal bajak laut?" Wu Heng berkata, "Tidak, situasinya cukup berbahaya saat itu, jadi setelah membunuh mereka, kami mundur kembali ke Pulau Harta Karun. Lalu di mana mereka mati? Aku akan pergi melihat apakah aku bisa mengambil alih kapal mereka." "Tangan iblis adalah kelompok bajak laut yang sangat kuat," kata Pilipa bersemangat. Wu Heng berpikir sejenak dan tidak ingin menghentikannya, jadi dia berkata, "Dekat kota Lopez. Asosiasi juga akan mengirim orang untuk menyelidiki ke sana selama periode ini. Hati-hati dan jangan sampai dihalangi oleh mereka." "Aku mengerti. Aku tidak akan bicara lagi. Aku akan pergi melaut. Aku akan menjenguk ibuku kalau ada waktu." Setelah mengatakan itu, dia menutup radionya. Wu Heng meletakkan kembali mikrofon dan berjalan turun ke bawah. Mini sedang berganti pakaian latihan. Ketika melihatnya turun, ia bertanya, "Guru, apakah Anda akan pergi ke halaman untuk latihan?" "Tidak, aku harus pergi ke asosiasi." "Oh, kalau begitu aku akan menunggumu kembali untuk makan malam nanti." "Bagus, cukup rapikan sebentar saja." Dia meninggalkan kediamannya bersama pembantu utamanya dan bergegas menuju perkumpulan itu. Asosiasi. Saat Anda memasuki aula, Anda dapat mendengar obrolan tentang pemusnahan tangan setan. Fakta bahwa kelompok bajak laut papan atas yang telah merajalela selama beberapa dekade, ditambah beberapa kelompok bajak laut besar, menghilang dari daftar pencarian orang pada saat yang sama menimbulkan kehebohan. Setiap tim tentara bayaran menebak siapa yang membunuh kelompok bajak laut ini. Atau markas besar asosiasi mengatur orang untuk datang dan melakukan pengepungan. Wu Heng mendengarkan diskusi tersebut dan pergi ke ruang belajar di Aken. Setelah mengetuk pintu, dia langsung masuk. Imiro, berpakaian rapi, berdiri di ruang belajar, memandangi lukisan cat minyak berwarna-warni di dinding. Dia meliriknya ke samping dan bertanya, "Ada apa?" "Diakon, aku telah meningkatkan hadiahnya menjadi 1000 koin emas," kata Wu Heng langsung. Alis Yimiro berkerut. "Apa wanita bajak lautmu itu sudah memberitahumu?" "Yah, informasinya sepertinya benar. Setiap kali aku membunuh bajak laut,
hadiahnya bertambah. Yimiro duduk kembali di kursinya, merenung sejenak, lalu berkata, aku akan meminta orang-orang untuk memperkuat pemeriksaan di pulau ini. Sebaiknya kalian tidak meninggalkan pulau ini untuk saat ini. Selama kalian tetap di pulau ini, kalian tidak akan berada dalam bahaya. Wu Heng mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Ketika saya menceritakan hal ini kepada Imiro, itu bukan karena saya menginginkan perlindungan pribadi. Ada banyak rahasia di sekitarku, dan tidak nyaman jika ada seseorang yang mengikutiku. Masih perlu diperkuat peninjauan terhadap orang yang mendarat di pulau tersebut. Sekalipun bajak laut ingin menyerang, mereka tidak dapat berenang ke darat. Jika kau merasa ada bahaya, segera beritahu aku. Pulau Harta Karun akan melindungimu, jadi seharusnya tidak ada masalah, kata Imiro dengan percaya diri. Terima kasih, Diakon. Saya kembali dulu, kata Wu Heng. Yimiro berkata lagi, Moya, berikan dia berkas pendaftaran anggota tim 11. Moya keluar sambil membawa setumpuk dokumen di tangannya. Yimi Luo berkata, ini berkas lamaran untuk bergabung dengan tim 11. Bukankah kamu sudah memperkenalkannya? Kamu bisa memilihkan personel untuknya. Sebanyak itu, Moya tersenyum dan berkata, kamu telah membunuh begitu banyak bajak laut, kamu cukup terkenal di asosiasi ini. Wajar jika banyak orang ingin bergabung dengan tim ke-11. Oh, baiklah. Wu Heng menerimanya, kalau begitu aku kembali dulu. Imiro mengangguk. Wu Heng langsung meninggalkan ruang belajar. Kembali ke ruang belajar kantor Anda. Wu Heng duduk di meja dan menunggu sebentar. Enfiel datang bersama Kavina. Wu Heng menatapnya dan bertanya, ada apa? Kavina tersenyum pahit dan berkata, ruang tunggu tim dikelilingi oleh anggota tim lainnya, semuanya bertanya tentang membunuh bajak laut. Wu Heng tersenyum dan berkata, apa masalahnya? Kalau mereka mau bicara, ngobrol saja. Kalau mereka tidak mau, beri mereka beberapa patah kata saja. Kavina menatapnya dengan kesal dan berkata, kau pikir aku juga wakil Diaken? Aku baru datang ke sini. Bagaimana mungkin aku menyinggung perasaan orang begitu saja? Tidak apa-apa, akan sembuh perlahan. Bagaimana lukamu? Wu Heng melanjutkan bertanya. Dia hampir pulih. Lagi pula, lukanya tidak terlalu serius. Kavina tersenyum. Wu Heng mengangguk dan menyerahkan setumpuk berkas yang dibawanya kembali. Dia berkata, ini adalah anggota cadangan yang diinginkan Diaken untuk bergabung dengan tim ke-11 Anda. Anda bisa memilih sendiri dan melihat profesi apa yang dibutuhkan. Ah, kamu bisa memilihnya sendiri. Mata Kavina melebar dan dia menerimanya tanpa sadar. Ini pintu belakang. Bahkan anggota tim dapat dipilih sendiri. Sebaiknya pilih seseorang yang direkomendasikan oleh seseorang di dalam asosiasi. Kalau seseorang direkomendasikan oleh seseorang di luar, itu akan menimbulkan banyak masalah di kemudian hari. Aku mengerti. Kavina mulai memeriksanya satu persatu. Setelah melihatnya 2 atau 3 kali, akhirnya saya memilih seorang penjaga hutan dan seorang penyihir air. Dalam hal struktur tim, ia melengkapi pengintaian dan keluaran jarak jauh. Setelah menyerahkannya lagi, Wu Heng mengambil pena dan menandatangani langsung di atas kertas, yang memperbolehkan kedua orang itu bergabung dengan perusahaan. Lalu minta Enfiel mengantarnya ke meja depan untuk pendaftaran. Kavina mendongak dan berkata, terima kasih. Kenapa kamu begitu sopan? Kita semua keluarga. Ya, benar. Kavina duduk di ruang belajar sebentar dan kemudian kembali ke ruang tunggu timnya. Anggota baru kemungkinan akan melapor sore ini. Masih harus menunggu terlebih dahulu. Setelah Wu Heng mengetahui bahwa dia tidak ada hubungannya, dia mengatakan sesuatu kepada Enfiel. Dia meninggalkan perkumpulan itu, memanggil kereta, dan menuju ke Lighthouse Street. Kedai Nautilus. Wu Heng berubah menjadi seorang wanita dan berjalan langsung ke dalam bar. Pada saat ini, cukup banyak orang yang berkumpul di kedai minuman itu. Ibu wanita bajak laut itu, Millicent, menyambut para tamu dengan senyuman. Bisnis pub jauh lebih baik daripada sebelumnya.
Pelanggannya cukup banyak sehingga toko itu menambah beberapa staf lagi. Ada 2 pria kekar di pintu, yang tampaknya adalah penjaga yang bertugas menjaga ketertiban. Seluruh pub dikelola dengan baik. Begitu memasuki kedai, Millicent melirik ke sekeliling. Wu Heng melirik ke atas dan langsung berjalan ke atas. Masuk ke ruangan. Tak lama kemudian, Millicent datang. Dia membungkuk dan berkata, "Tuan." "Wah, kedainya laris manis." Mendapat pujian, Millicent berkata dengan sedikit rasa senang dan bangga, "Terima kasih, Tuan. Ada informasi intelijen terbaru." "Tunggu sebentar, Tuan." Millicent segera berjalan ke tempat tidur dan mencari sesuatu di dalamnya. Rasio pinggang dan pinggul yang berlebihan, dengan pinggul membulat menghadap keluar. Itu membuat orang melihatnya beberapa kali tanpa sadar. Tak lama kemudian, Millicent mengeluarkan buku catatan kecil, membukanya, dan berkata, 5 hari yang lalu, para pekerja pelabuhan berkelahi, dan orang-orang dari Old Barrel Tavern dibunuh setelah mereka keluar. Di pihak bajak laut, jumlah surat yang diterima dari Poseidon mulai meningkat, dan misi penjarahan pada dasarnya saling terhubung. Beberapa tamu juga mengatakan bahwa di kerajaan Yeko, Raja tua yang koma telah memperoleh sejumlah ramuan ajaib dan menunjukkan tanda-tanda akan bangun, dan situasi di kerajaan telah membaik. Beberapa orang menginap di hotel kemarin dan membicarakan tentang bajak laut. Penampakan mereka tidak ada di poster buronan, jadi kami belum yakin apakah mereka bajak laut. Wu Heng duduk di samping dan mendengarkan. Saya sedikit terkejut dengan informasi yang dicatat oleh pihak lain. Meski isinya beragam, tapi tetap banyak manfaatnya. Tempat-tempat seperti kedai minuman memang merupakan tempat penting untuk mengumpulkan berbagai intelijen. Jumlah bajak laut yang menerima amplop kosong mulai meningkat, yang tentu saja menyebabkan semakin seringnya aksi bajak laut dilakukan. Ini bukan hal yang baik untuk rute tersebut. Ada juga informasi dari kerajaan Yeko. Terakhir kali saya mendengar kabar tentang raja tua itu, katanya ia telah jatuh koma, dan terjadi pertikaian sipil di antara para pangeran yang memperebutkan kekuasaan. Lagi pula, raja tua itu belum mati. Sudah berapa lama? Jika Anda kaya dan berkuasa, Anda dapat bertahan hidup bahkan jika Anda koma. Wu Heng mengangguk. Kau telah mengumpulkan informasi yang bagus. Sebagiannya penting bagiku. Saya harus melakukannya. Wu Heng terus mengeluarkan 2 botol ramuan tingkat pertama dan cincin luar angkasa. Dia berkata, ini cincin antariksa berukuran 5 meter kubik. Kamu bisa menggunakannya untuk menyimpan barang-barang. Jangan biarkan cincin ini berada di luar ruangan pada hari kerja agar tidak menarik perhatian orang lain. Ya, Tuan. Millicent pasti tahu tentang cincin luar angkasa dan sedikit bersemangat, tetapi dia tidak bertanya cara menggunakannya. Wu Heng melanjutkan memperkenalkan ramuan itu, ini ramuan untuk meningkatkan kebugaran fisikmu. Minumlah sekarang, dan aku akan mengawasinya untukmu. Millicent menatapnya dengan hati-hati. Dia berjalan mendekat, mengambil ramuan itu dan meminumnya. Lalu dia menutupi perutnya dan mengerang kesakitan. Wu Heng menopangnya dan berkata lembut, semuanya akan segera baik-baik saja, bertahanlah. Setelah 1 atau 2 menit, rasa sakitnya mereda dan Millicent kembali tegak berdiri. Bagaimana rasanya? Sepertinya aku menjadi lebih kuat, kata Millicent setelah merasakannya. Ini efek ramuannya. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Dimengerti, tuanku. Kemudian, Millicent melanjutkan meminum botol ramuan kedua. Merasa tubuhnya makin kuat, dia menunjukkan ekspresi gembira. Wu Heng menatapnya dan berkata, teruslah kumpulkan informasi. Jika ada hal penting, temui aku di asosiasi. Jika tidak ada hal lain, aku akan datang menemuimu saat aku senggang. Baik, tuanku, Millicent memberi hormat lagi. Lalu mereka berdua berjalan keluar bersama. Millicent mengantarnya keluar dari bar. Tinggalkan Nautilus. Wu Heng baru saja hendak memanggil kereta untuk berangkat. Lalu saya melihat kerumunan orang di jalan berkumpul menuju pelabuhan. Itu bukan kerusuhan,
lebih seperti ada sesuatu yang menarik untuk ditonton. Wu Heng juga bergegas menuju pelabuhan. Baru saja mendekat, kemudian Anda dapat melihat armada kapal biru dan emas berlabuh di pelabuhan. Di tiang kapal tergantung sebuah kapal bajak laut berwarna biru. Seorang pria berjubah putih sederhana dan berjanggut tebal berdiri di pelabuhan, menatap kerumunan di bawah dengan mata tajam. Ia berkata dengan lantang, para bajak laut jahat ini akan dihukum setimpal. Aku akan terus memimpin armada ke laut dan mengusir para bajak laut yang mengganggu jalur pelayaran. Selagi dia berbicara, dia melirik penuh harap ke arah orang-orang di bawahnya, seolah mengamati reaksi mereka. Menjelang akhir, orang di atas berkata lagi, mari kita bekerja sama untuk memulihkan ketertiban yang layak diterima. Laut Zamrud. Setelah mengatakan itu, sejumlah besar prajurit berbaju besi perak turun dari kapal di bagian belakang, mengawal tawanan yang tampak seperti bajak laut. Lord Oakham mengatakannya dengan sangat baik. Usir bajak laut itu. Sepertinya Lord Oakham telah membunuh beberapa kelompok bajak laut. Jika kita benar-benar bisa mengusir para bajak laut, rombongan pedagang kita akan bisa berlayar dengan normal. Di tengah tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah, Wu Heng juga mendengar beberapa diskusi. Oakham, pemimpin bajak laut yang diampuni. Bab 404 datang untuk camilan tengah malam. Saat para bajak laut dikawal turun, sorak-sorai kembali terdengar di pelabuhan. Oakham berpakaian sederhana, dengan tatapan tenang dan senyum di wajahnya, sementara prajurit di belakangnya mengenakan baju zirah berkilau dan berjalan dengan mantap. Ini memberi kesan kepada orang-orang sebagai pasukan elit dengan baju zirah tajam dan pasukan elit. Wu Heng berdiri di tengah kerumunan, menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di depan matanya. Seorang bajak laut yang baru saja diampuni berbalik dan memimpin armadanya untuk membunuh bajak laut lainnya. Anak ini telah melupakan asal-usulnya. Saya melihatnya dari kejauhan dan merasa bahwa itu tidak ada hubungannya dengan saya. Dia memanggil kereta dan kembali ke kediamannya. Dorong pintu gerbang hingga terbuka. Minnie sedang berlatih di halaman. Ketika dia melihat Wu Heng kembali, dia berlari dan menerkamnya, bergantung padanya dan bersikap genit. Wu Heng memeluknya dan berjalan masuk sambil bertanya, apa kegunaan rumah batu di halaman ini sekarang? Minnie menoleh dan melihat rumah batu di sisi halaman. Ia berkata, rumah itu digunakan untuk menyimpan perlengkapan merapikan halaman. Ada apa? Biarkan kerangka itu membersihkan dan mengatur fungsi-fungsi lain di sini. Oh, baiklah. Minnie melompat turun dan meminta beberapa kerangka untuk memindahkan semua peralatan. Rumah batu itu sangat besar, dengan lempengan batu biru biasa di lantai dan dinding bata batu asli. Tunggu hingga pembersihan selesai. Wu Heng memanggil skeleton bomber dan berkata, mulai sekarang, ini akan menjadi laboratoriummu. Kau bisa membuat guntur bergulir dengan berbagai efek. Jika kau membutuhkan bahan, kau bisa menuliskannya dan memberikannya kepadaku atau memberikannya padanya. Sambil berkata demikian, dia menunjuk Minnie di sampingnya. Si pengebom kerangka tidak menanggapi, melainkan langsung berjalan masuk ke dalam rumah batu. Saya mulai merapikan beberapa barang di ruangan itu. Skeleton bomber adalah seorang alkemis level 15. Dapat membuat bom alkimia dengan berbagai efek. Sekarang setelah berubah menjadi kerangka, Wu Heng tidak berniat membiarkannya berpartisipasi dalam pertempuran apapun. Tetaplah di sini dan buatlah berbagai gemuruh guntur. Bagaimana saya bisa menggambarkan bom alkimia ini? Efeknya masih sangat bagus. Satu-satunya kekurangannya adalah Anda perlu menyalakan sekring, dan waktu penyalaannya sangat lama. Jika musuh siap, mereka bahkan dapat melemparkannya kembali sebelum sumbu terbakar. Nantinya, kita dapat mempertimbangkan untuk menggabungkannya dengan metode pemicu granat modern. Dibuat menjadi granat alkimia jenis baru. Minnie menjulurkan kepalanya dari belakang dan bertanya, dia juga seorang alkemis, kan? Ya, bom alkimia. Mata Minnie sedikit melebar, dan dia berkata dengan ragu, lalu, apakah aman? Kita menyewa rumah ini.
Dalam perjalanan menuju Pulau Harta Karun, Minnie telah melihat bom alkimia yang digunakan oleh para bajak laut. Ada angin dan api, yang cukup menakutkan. Wu Heng mengusap kepala kecilnya dan berkata, tidak apa-apa, tidak sekuat itu. Oh, itu bagus. Keduanya terus menyiapkan meja kerja dan beberapa lemari di laboratorium, lalu kembali langsung ke ruangan. Besok Minnie akan membeli barang sesuai daftar material, dan skeleton bomber akan membuat bom. Senja, Enfiel kembali dari luar. Mereka bertiga duduk di meja makan dan makan malam. Enwir mengunyah makanannya pelan-pelan dan berkata, Tuan, Anda tidak ada di sini sore ini. Pemilik Treasure Island pergi ke asosiasi, dan banyak orang sedang menonton. Wu Heng mendongak dan bertanya dengan rasa ingin tahu, untuk apa kamu pergi ke asosiasi? Dia pergi menemui Diaken, tapi aku tidak yakin untuk apa dia di sini, tanya Enfier dengan sedikit rasa ingin tahu. Katanya dia bajak laut, kan? Penampilannya agak berbeda dari bajak laut, dan dia bahkan membawa pengawal. Dia lebih formal daripada ksatria garda besi kota Rentam. Wu Heng merasakan hal yang sama saat dia berada di pelabuhan. Bukan berarti membawa penjaga adalah hal yang salah. Sebaliknya, saya selalu merasa bahwa pihak lain membuktikan bahwa dia bukan bajak laut. Mungkin dia ingin menghilangkan kesan orang lain bahwa dia berasal dari keluarga bajak laut, tebak Wu Heng. Yah, memang seharusnya begitu. Enfier setuju. Minnie duduk di samping dan mendengarkan percakapan antara keduanya. Setelah selesai berbicara, dia bertanya, Saudari Weyer, apakah pemilik pulau itu pria atau wanita? Seorang pria, dia tampaknya berusia 40-an. Aduh, beberapa orang sedang makan malam. Ketika kedua gadis itu hendak pergi ke halaman untuk berlatih, Wu Heng memanggil mereka ke ruang tamu. Dia mengeluarkan 2 botol ramuan, meletakkannya di atas meja, dan berkata, ramuan yang kuberikan sebelumnya sudah tidak efektif lagi. Ini ramuan yang lebih bermutu. Kalian masing-masing akan menerima 1 botol. Saya mendengar itu adalah jenis obat baru. Ekspresi kedua gadis itu sedikit berubah. Minnie dipenuhi rasa gembira karena mendapatkan sesuatu yang bagus, sementara Enfier senang namun juga sedikit terkejut. Enwir bekerja sebagai asisten di asosiasi tersebut. Meskipun saya tidak berpartisipasi dalam pertempuran langsung, namun terkadang, saya juga pergi ke ruang latihan untuk menonton orang lain berlatih dan bertarung. Dengan kemampuannya saat ini untuk mengetahui pergerakan dan reaksi musuh, dia jelas lebih baik daripada kapten biasa. Bahkan ketika dikepung oleh 2 atau 3 kapten, dia masih bisa menemukan cara untuk melarikan diri. Ini, sebagian besar, merupakan amplifikasi obat. Sekarang bahkan ada level yang lebih tinggi, dan peningkatan kekuatannya pasti akan lebih signifikan. Terima kasih, Guru. Minnie menerimanya dengan gembira. Enfier melirik Minnie dan menerimanya juga. Terima kasih, Guru. Wu Heng mengangguk dan berkata, kalau kamu minum ini, kamu akan merasakan sensasi geli di tubuhmu, tapi itu reaksi normal. Jangan terlalu khawatir, itu akan hilang kalau kamu menggertakkan gigi. Minumlah sekarang, dan aku akan mengawasimu. Kedua wanita itu saling memandang, membuka ramuan itu satu demi satu, dan langsung meminumnya. Efek yang sama yang dialami Wu Heng sebelumnya juga muncul pada mereka berdua pada saat yang sama. Kulit menjadi merah dan pembuluh darah menonjol, mengeluarkan erangan kesakitan. Setelah menggertakkan gigi dan bertahan sejenak, Enfiel sedikit tenang, menegakkan punggungnya, dan merasakan peningkatan di tubuhnya dengan sedikit kejutan. Beberapa kali pertama Anda meminum ramuan tingkat kedua, ia dapat mencapai efek amplifikasi tingkat ketiga. Peningkatannya masih signifikan. Wu Heng memberi isyarat agar dia membiasakan diri dengan tubuhnya, matanya tertuju pada Minnie yang masih menggertakkan giginya dan bertahan. Mungkin karena levelnya yang rendah, dia dapat menahan efek ramuan itu lebih lama. Ketika Wu Heng khawatir sesuatu mungkin terjadi padanya, pembuluh darah biru di tubuhnya sedikit mereda. Bagaimana?
Wu Heng menghampirinya dan menepuk punggungnya dengan lembut. Mini, menarik napas dalam-dalam, kupikir aku akan mati. Jangan bicara omong kosong, bagaimana dia bisa mati? Kata Wu Heng. Lalu, Mini mengangkat telapak tangannya, menatapnya dengan bingung selama 2 detik, lalu dengan suara mendesing, sebuah bola api yang membakar naik ke atas. Mini menatap api itu, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Lalu dia berteriak, "Ah, tanganku terbakar, tolong." Wu Heng juga melihat pemandangan itu dengan terkejut. Efek yang sama muncul pada Ma Xiong di Yanshan Shelter. Kekuatan super yang bangkit. Keberuntungan macam apa ini? Wu Heng membuka jendela dan berkata, "Buang apinya." Ah, Mini sedikit bingung, tetapi tetap membuat gerakan melempar keluar. Api di tangannya mengembun menjadi bola api. Ia bersiul keluar jendela. Benda itu menghantam hamparan bunga di kejauhan dengan suara keras, menimbulkan kepulan asap tebal. Ledakan itu mengejutkan kerangka di sekitarnya. Dia segera berlari ke hamparan bunga dan kemudian memasuki kamar untuk memeriksa. Wu Heng membiarkan kerangka itu bubar dan kembali ke posnya. "Lihat kembali Mini." Sambil meneteskan air mata, Enfiel meniup lembut telapak tangannya. Mini bertanya, "Guru, apa ini?" Wu Heng meminta keduanya duduk dan menjelaskan, "Kami menyebutnya kekuatan super. Setelah meminum ramuan ini, ada kemungkinan potensi dalam tubuh akan terstimulasi, mewujudkan berbagai kemampuan. Jadi, ini hal yang baik untukku." "Bagus sekali." Banyak orang iri. Mini, yang tadinya ketakutan, tersenyum lagi. Tidak ada sensasi terbakar saat melepaskan kekuatan supranatural. Kebanyakan dari mereka terkejut. Enfier merenung sejenak dan berkata pelan, "Kemampuan ini terdengar lebih seperti seorang penyihir yang membangkitkan garis keturunannya." Wu Heng mengangkat alisnya, "Ya, memang agak mirip." Ketika dia mengetahui bahwa ada profesi yang disebut warlock di dunia lain, dia pun merasa bahwa profesi itu sangat mirip dengan membangkitkan kekuatan super. Keduanya merangsang potensi tubuh, tetapi tingkat ekspresinya berbeda. Penyihir memiliki sistem yang lengkap, dan kemampuan mereka akan meningkat seiring latihan. Sedangkan untuk kekuatan super, tujuan utama para penyintas di dunia zombie adalah bertahan hidup, dan mereka tidak punya banyak waktu dan kesempatan untuk meneliti dan mengembangkan kekuatan super. Wu Heng berbicara dengan mereka berdua sebentar. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. "Beri Mini waktu untuk berlatih lebih banyak dan jangan beritahu siapapun." Mereka masing-masing berjalan ke atas. Kembali ke ruang belajar. Wu Heng duduk di meja dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. "Mulailah merencanakan pengembangan masa depan dalam pikiran Anda. Ancaman terbesar saat ini adalah hadiah uang tebusan sebesar 1.000 emas yang diberikan para bajak laut, suatu angka yang dilebih-lebihkan. Banyak sekali bajak laut yang mengincarku, bahkan dengan 500 emas. Sekarang dengan 1.000 emas, aku khawatir beberapa orang akan mengambil risiko dan langsung pergi ke pulau itu. Amplop kosong, kenapa malah jadi sasaranku? Kenapa?" Wu Heng sekarang tidak dapat mengerti mengapa pihak lain menargetkannya. "Saya sudah menduga dalam benak saya bahwa itu adalah perintah rahasia, tetapi gaya mereka dalam melakukan sesuatu ternyata benar-benar berbeda. Jika perkumpulan rahasia itu membayar 1.000 emas, mereka pasti akan menyewa seorang pembunuh untuk datang ke pulau itu dan membunuhnya. Saya tidak akan pernah menggunakan metode ini untuk merayu bajak laut. Kalau begitu aku tidak punya musuh." Kultus hukuman ilahi. Terakhir kali, seorang anggota kultus hukuman ilahi datang ke pulau ini, tetapi saya rasa itu tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Tarik napas dalam-dalam. Dia berkata, "Biarkan Philippa melanjutkan penyelidikannya. Levelku tidak boleh turun. Jika aku mencapai level 18, berapapun besarnya hadiah yang diberikan pihak lawan, itu tidak akan terlalu berbahaya bagiku. Asosiasi akan melindungiku." Ada juga pengembangan ramuan tingkat ketiga, yang membangun perdagangan dengan provinsi-provinsi dan kota-kota sekitarnya. "Oh, dan aku harus mencari waktu untuk kembali dan menemui Wen Manxia,
Slater, dan yang lainnya. Aku segera memikirkan apa yang hendak kulakukan. Saya juga punya rencana kasar dalam pikiran. Setelah datang ke Treasure Island, kekuatan saya meningkat secara signifikan. Pengetahuan dan pengembangan berada di luar jangkauan Rentham City. Saya harus terus maju. Tingkatkan komplementaritas material antara kedua dunia dan jadikan diri Anda lebih kuat. Jika aku benar-benar bisa menjadi dewa, aku mungkin bisa menyelesaikan masalah zombie sepenuhnya. Tok-tok gelombang. Terdengar ketukan di pintu ruang belajar. Ketika saya bangun dan membuka pintu, saya melihat Envier berdiri di pintu dengan kepala tertunduk. Merasa ada yang tidak beres, Wu Heng bertanya, "Weyer, ada apa?" Envier mengangkat kepalanya, dengan raut kecewa di matanya, lalu berkata lembut, "Guru, akankah ada kesempatan lain untuk memiliki kemampuan seperti itu di masa depan? Apakah aku mengecewakanmu? Akan ada kemungkinan munculnya kekuatan super di masa depan, dan kekuatan super itu tidak sekuat yang kita bayangkan. Keterampilan tempur dan atribut komprehensif adalah yang terpenting. Kebangkitan garis keturunan akan membuatmu lebih kuat. Ini agak berbeda dari kebangkitan garis keturunanmu. Aku sudah minum banyak botol ramuan ini sebelum aku bisa membangkitkan peningkatan kekuatan sementara." "Maaf, Guru, bukan itu maksudku." Wu Heng mengusap rambutnya dan menghiburnya, "Tidak apa-apa. Akan ada kesempatan di masa depan. Sekalipun kekuatan super itu tidak muncul, tidak apa-apa. Terima kasih, Guru. Bolehkah saya tinggal sebentar?" Wu Heng mengangkatnya, meletakkannya di atas meja, melepas gaun tidurnya, dan merasakan kulit rubah kecil yang halus dan lembut. Tok-tok gelombang. Tak lama kemudian, pintu diketuk lagi dan pelan-pelan terbuka sedikit. Minnie melihat ke dalam dan berkata, "Guru, Anda masih terjaga." Wu Heng berhenti selama 2 detik dan berkata, "Aku akan segera tertidur." "Kak Weyer sudah tidur. Biar aku temani kamu istirahat," kata Minnie sambil mendekati meja. Ia melihat Envier berlutut di bawah meja dengan tangan di atas kaki Wu Heng. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Kakak Weyer juga belum tidur." Wu Heng dengan lembut membelai wajah rubah kecil di bawah meja, "Keluarlah, kamu telah ketahuan." Envier turun dengan susah payah dan menyeka bibirnya dengan ibu jarinya. "Kenapa kamu belum tidur? Bisakah kamu bangun untuk menyiapkan sarapan besok?" Kamu hanya boleh makan camilan tengah malam." "Omong kosong." Wu Heng tersenyum dan memeluk mereka berdua, lalu berjalan menuju kamar tidur. "Ayo, kita ke kamar tidur dan istirahat." Di atas atap, Sanara menepuk dadanya pelan. Kemudian dia berjingkat kembali ke kediamannya. Keesokan harinya, setelah sarapan, Minnie berganti pakaian latihan dan bersiap untuk pergi berlatih. Wu Heng juga berkemas dan langsung menuju ke dunia zombie. Suhu di sini turun tajam dan desiran angin terdengar di luar jendela. Dia keluar ruangan dan menuju ke ruang konferensi di lantai 2 mal, dan pada saat yang sama memberitahu Qi Hancai untuk mengikutinya. Setelah menunggu di ruang konferensi sebentar, Qi Hancai, Li Yahong, Qiangzi dan Wang Chenggang, total 4 orang masuk. Setelah duduk secara terpisah, Qi Hancai berkata, "Terakhir kali Anda meminta saya untuk merekomendasikan seseorang, saya merekomendasikan Wang Chenggang, dan Li Yahong merekomendasikan Qiangzi." Wu Heng sama sekali tidak terkejut ketika Li Yahong merekomendasikan Qiangzi. Dia dianggap sebagai orang kepercayaan Li Yahong. Bila ada sesuatu yang baik, tentu kita harus memikirkan orang-orang di sekitar kita. Namun rekomendasi Qi Hancai terhadap Wang Chenggang masih agak tidak terduga. Qi Hancai memiliki orang-orangnya sendiri, yang dibawanya dari tempat perlindungan Dongan. Tak disangka, alih-alih merekomendasikan seseorang dari tempat itu, mereka malah merekomendasikan Wang Chenggang. Wu Heng mengangguk, menatap kedua pria itu dengan tatapan ragu, dan berkata langsung, "Pangkalan ini berencana untuk melatih beberapa orang terpercaya untuk mengonsumsi inti mayat guna meningkatkan kebugaran fisik mereka." "Tuanku, tingkat kematian inti mayat tinggi," kata Qiangzi. Li Yahong mendekat dan meninju bahunya,
dengar, bagaimana aku bisa menyakitimu. Qiangzi segera diam dan berkata dia akan berhenti berbicara. Wu Heng melanjutkan, kalian semua veteran pangkalan, jadi tentu saja saya akan mulai dengan kalian. Namun, masalah ini menyangkut keselamatan pangkalan, jadi saya berjanji tidak akan mengungkapkannya kepada siapapun. Level 1 cocok untuk orang awam. Setelah meminumnya beberapa kali, efeknya akan berada sekitar level 5. Dengan kekuatan dan level Wu Heng saat ini, dia tidak khawatir dengan ancaman apapun terhadapnya setelah orang-orang ini mengambilnya. Di sisi lain, di dunia zombie, seiring meluasnya wilayah, dibutuhkan lebih banyak orang yang dapat dipercaya. Dia mengendalikan pasukan dan ramuan inti mayat, artinya mengendalikan semua hak. Jangan khawatir tentang masalah besar apapun. Wang Cenggang mengangguk, jangan khawatir, Baginda. Tanpamu, kami pasti sudah lama mati. Kami tahu apa yang boleh dan tidak boleh kami katakan. Qiangzi juga berkata, aku juga, masalah ini tidak akan pernah terungkap. Wu Heng mengangguk. Dia mengeluarkan 2 botol ramuan inti mayat level 1 dan menyerahkannya kepada mereka. 1 botol per orang, minum saja langsung. Keduanya saling memandang dengan bingung. Saya pun mengambilnya, memikirkannya, dan meminumnya. Setelah merasakan nyeri sesaat, kebahagiaan tampak di wajah mereka berdua. Tidak heran pihak lain meminta saya untuk merahasiakannya. Ramuan tanpa virus sungguh menakjubkan. Terima kasih, Baginda. Kami tidak akan pernah mengungkapkannya kepada siapapun, kata Wang Cenggang. Aku juga. Aku janji tidak akan memberitahu siapapun. Qiangzi juga menepuk dadanya dengan kuat. Wu Heng mengangguk, baiklah, aku percaya padamu. Urus saja urusanmu sendiri dulu. Bagus. Mereka berdua segera meninggalkan ruangan itu. Hanya ada 3 orang yang tersisa di ruang konferensi. Qi Hancai berkata, kami sudah menghubungi pemerintah provinsi, dan mereka mungkin akan tiba di sini sore ini. Bab 405 senjata dan amunisi termasuk. Tiba di sore hari. Secepat itu, mereka seharusnya sudah melakukan persiapan terlebih dahulu, hanya menunggu kata-kata kita. Qi Hancai mengeluarkan peta lain dan menunjuk ke lokasi berikutnya. Lokasi transaksinya ada di stasiun tempat evakuasi militer. Wu Heng melirik peta dan melihat bahwa lokasi transaksi adalah stasiun sementara. Seharusnya ia sendiri yang membangunnya, untuk menghindari zombie dalam skala besar. Pertukaran itu tampaknya bukan masalah besar. Baiklah, aku akan pergi denganmu nanti. Qi Hancai terus bertanya, apakah Anda ingin membawa lebih banyak tim? 5 truk mengangkut kerangka-kerangka itu, dan sisanya digunakan untuk mengangkut makanan untuk ditukar. Kita tidak butuh terlalu banyak korban selamat, dan mereka tidak akan banyak membantu jika mereka pergi, kata Wu Heng ringan. Baiklah, kalau begitu, ayo turun dan bersiap. Mereka berdua berkata demikian, lalu berjalan keluar ruangan. Tak lama kemudian, suara konvoi yang sedang bersiap-siap terdengar dari walkie-talkie. Wu Heng turun ke bawah. Naiklah ke bas yang sudah dikenal. Pengemudinya adalah Li Yahong. Sudah lama sejak terakhir kali aku naik mobilmu. Wu Heng duduk, dan kerangka-kerangka lainnya di belakangnya mengikutinya. Li Yahong mengangkat alisnya, apakah mobil Qi Hancai tidak nyaman? Tepat saat saya hendak menjawab, saya merasa kalimat ini kurang tepat. Aku tidak tahu, menurutku punyamu cukup bagus. Li Yahong ingin menggodanya sedikit ketika perintah Qi Hancai untuk berangkat datang dari interkom. Dia tidak mengatakan sisa kata-katanya, hanya mengambil alih kendali kemudi dan mobil pun mulai melaju perlahan. Stasiun ini terletak di stasiun kecil di pinggir kota. Tidak ada apa-apa di dalamnya, yang ada hanya bangunan kosong. Setelah membiarkan hantu itu menyelidiki, konvoi itu langsung melaju masuk. Pasukan kerangka, bersenjata lengkap dengan senjata api, berjaga dalam posisi tersebar, mengepung seluruh stasiun. Qi Hancai datang dan bertanya, haruskah kita meminta seseorang untuk menempati tempat ini? Akan lebih nyaman untuk transaksi di masa mendatang. Wu Heng melihat sekeliling dan berkata,
Jangan khawatir, mari kita lihat apakah ada banyak transaksi. Jika banyak, siapkan beberapa kerangka untuk menjaganya. Jika hanya satu atau dua, kita tidak perlu memperhatikan tempat ini. Ya, tidak apa-apa. Ayo kita kembali ke mobil dulu. Di sini agak dingin. Bagus. Sekitar pukul 2 siang, sebuah suara datang dari radio mobil. Hubungi tempat penampungan pabrik lama. Ki Hancai mengambil mikrofon dan berkata, silakan. Kami adalah tim provinsi yang bertanggung jawab atas transaksi tersebut dan akan segera tiba di lokasi transaksi. Kami sudah di stasiun, silakan langsung masuk. Menerima. Beberapa orang turun dari bus. Ki Hancai membawa kerangka itu ke peron, sementara Wu Heng membawa pengawal kerangkanya dan memasuki ruangan yang telah disiapkan sementara. Menunggu beberapa saat, kereta api yang dibesar-besarkan datang dari kejauhan. Bagian depannya memiliki bemper berbentuk segitiga, dan bodinya diperkuat dengan pelat besi yang dilebih-lebihkan. Keseluruhannya tampak seperti ular piton hitam raksasa yang berlari kencang di atas rel. Kereta api tingkat ini hanya akan bertahan jika menemui zombie terdistorsi tingkat ketiga atau gelombang zombie berskala besar. Zombie Xiaobo tidak mungkin menjadi ancaman bagi orang sebesar itu. Jika zombie benar-benar dapat merobek pelat baja dengan tangan kosong, tidak akan ada yang selamat. Ki Hancai menatap tajam, pantas saja digunakan untuk transportasi jarak jauh. Jatuhnya sampai di sini. Wang Chenggang juga mengangguk. Sekarang mereka dipersenjatai seperti ini, mereka memang bisa melakukan perdagangan. Kereta masa depan kita juga dapat dimodifikasi berdasarkan ide ini. Beberapa orang berbisik. Kereta perlahan memasuki stasiun, pintunya terbuka, dan beberapa sosok berjaket bulu angsa berjalan turun. Yang memimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya, diikuti oleh Yang Long dan seorang pria muda lainnya dengan mata tajam. Saya baru saja turun dari kereta dan melihat peron penuh dengan orang-orang dan kerangka di atap gedung. Ekspresi beberapa orang sedikit berubah. Ekspresinya penuh kengerian. Seluruh platform itu seperti jalan menuju neraka. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Ki Hancai berjalan cepat dan berkata, selamat datang di tim penyelamat provinsi. Yang Long tersenyum dan memperkenalkan, ini adalah pemimpin Ki Hancai, yang bertanggung jawab atas pengelolaan area pabrik lama. Kemudian dia memperkenalkan pria parubaya di sebelahnya, ini Wakil Komandan Liu dari tim penyelamat provinsi. Wakil Komandan Liu, silakan masuk. Ya, silahkan. Wakil Komandan setengah baya itu tersenyum dan berbicara dengan cara sopan yang sama. Bersama-sama mereka melewati penjagaan kerangka dan berjalan memasuki stasiun. Di dalam ruangan, Xiao Xiao terbang kembali, terlebih dahulu, masuk ke tubuh Wu Heng, dan melaporkan kembali situasi di kereta. Bagian dalam kereta benar-benar seperti benteng bergerak, makanan, perbekalan, dan sejumlah senjata api dan amunisi. Terdengar langkah kaki di pintu. Wu Heng melepaskan hantu itu lagi, memantau kereta yang memasuki stasiun, mengeluarkan sebuah buku dari cincin luar angkasa, dan memegangnya di tangannya. Pintu terbuka dan Ki Hancai memimpin beberapa orang masuk. Ini pemimpin kita. Dia menunjuk ke samping, Wakil Komandan Liu dari distrik provinsi, Kapten Yang Long. Orang yang tersisa tidak diperkenalkan, dan Ki Hancai tidak tahu nama atau jabatan resminya. Wu Heng berdiri dan berjabat tangan dengan pihak lain. Setelah duduk, ia langsung ke pokok permasalahan, Wakil Komandan Liu, berapa banyak emas yang Anda bawa kali ini? Wakil Komandan Liu mengalihkan pandangannya dari pihak lain dan tersenyum, kami hanya mengumpulkan sedikit lebih dari 20 kilogram emas. Jumlahnya memang tidak besar. Pertama, waktunya relatif singkat, dan kedua, pihak lain mungkin datang hanya untuk memverifikasi keasliannya. Menukar emas dengan makanan di akhir zaman masih sedikit berlebihan. Ya, Anda harus tahu harga pasarnya. Kami akan melunasi tagihannya berdasarkan berat. Tidak usah terburu-buru, kata wakil komandan itu, lalu bertanya dengan santai, apakah pertukaran semacam ini akan terus berlanjut? Wu Heng berkata,
makanan adalah mata uang yang kuat saat ini. Jika kita ingin melanjutkan perdagangan nanti, tidak realistis untuk hanya menawarkan emas. Wakil komandan mengangkat alisnya dan berkata, saya mendengar dari Kapten Yang Long bahwa tidak ada persyaratan lain sebelumnya. Semuanya menjadi berbeda sekarang karena musim dingin telah tiba, Wu Heng menegaskan. Lalu, syarat tambahan apa yang harus kupenuhi agar aku bisa terus bertukar denganmu? Tanya pihak lain dengan serius. Senjata, amunisi, dan gambar desain berbagai senjata dan peralatan militer. Untuk setiap 10 kilogram emas yang terjual di masa mendatang, kita harus diberikan senjata atau gambar yang kita butuhkan. Wu Heng mengungkapkan pikirannya. Pihak lain terdiam, tampaknya tengah memikirkan masalah ini. Setelah beberapa detik, ia melanjutkan, kami bisa menjualnya kepada Anda. Jumlah senjata api dan amunisi perlu dinegosiasikan. Kami bisa memberikan salinan gambarnya untuk memastikan keakuratan isinya. Baiklah, kapan Anda bisa datang untuk berdagang lagi? Saya akan datang lagi dalam 5 hari, dan saya akan menghubungi Anda terlebih dahulu melalui radio. Wu Heng melanjutkan, lain kali kau datang, aku akan membutuhkan senapan mesin dan amunisi yang sesuai. Ketiga orang yang ada di hadapan mereka tampak serius dan menatapnya dengan sedikit terkejut. Yang Long dan yang lainnya mengatakan bahwa mereka akan merebut kembali kota itu. Apakah Anda terburu-buru untuk mendapatkan begitu banyak senapan mesin? Saya akan berusaha mendapatkannya untuk Anda. Seberapa tinggi saya bisa menjualnya tergantung situasinya. Baiklah, Wu Heng setuju. Setelah membicarakan ini, Qi Hancai membawa beberapa orang untuk menukar emas dan makanan. Karung-karung tepung dimuat ke dalam kereta, dan para anggota tim penyelamat provinsi dan regional semuanya memperlihatkan kegembiraan di wajah mereka yang hampir tidak dapat mereka sembunyikan. Setelah semuanya dipertukarkan, kereta pun berangkat. Wu Heng menyimpan emasnya dan kembali bersama konvoi. Selama percakapan, Wu Heng menggunakan buku petunjuk misionaris. Dampaknya, pesona Anda meningkat, kata-kata Anda lebih menular, dan tujuan Anda menjadi lebih mudah tercapai selama negosiasi. Tidak jelas seberapa besar perannya dalam kesepakatan itu. Tetapi ternyata lebih lancar dari yang saya bayangkan, dan pihak lain menyetujui semua persyaratan yang saya ajukan. Bahkan, jika kami ingin menukar lebih banyak senapan mesin lain kali, pihak lain hanya berkata mereka akan kembali dan membahasnya. Tergantung pada seberapa banyak pihak lain dapat memberikan kembali apa yang saya butuhkan di lain waktu. Kembali di Mal, Qi Hancai menyebutkan masalah makanan. Wu Heng mengatakan padanya untuk tidak khawatir dan dia akan mengurusnya sendiri. Juga kembali ke kamarnya dan kembali ke Treasure Island. Kembali ke Treasure Island, Wu Heng mengeluarkan buku itu lagi dan meletakkannya di atas meja. Efek samping dari barang aneh ini adalah seseorang perlu sungguh-sungguh bertobat setelah menggunakannya. Sekarang setelah Anda menggunakannya, Anda harus mematuhi aturan benda aneh tersebut. Jika tidak, Anda akan dikutuk menderita afasia dalam waktu 3 hari. Setelah belajar sejenak, dia menangkupkan kedua telapak tangannya dan mulai mengaku dosa kepada kitab itu. Aku terus berkata pada diriku sendiri, aku salah, aku salah. Saya dapat merasakan dengan jelas bahwa energi negatif yang tak terlihat perlahan memudar dari tubuh saya. Tampaknya ini benar. Butuh waktu sekitar 20 menit, hampir sama dengan waktu negosiasi. Semua energi negatif dalam tubuhku hilang. Dia menyimpan buku-bukunya dan berjalan menuruni tangga. Makan malam hari ini cukup mewah. Duduk di meja makan, kami makan dan berbicara tentang urusan asosiasi hari ini. Enwir berkata, Tuan, pemilik pulau mengirim undangan hari ini, mengundang Anda untuk menghadiri pesta dansa. Menari, bajak laut juga suka berdansa. Wu Heng mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Mini pun setuju, benar sekali, dia bajak laut, tarian apa yang dia lakukan. Aku juga tidak tahu. Envier menggelengkan kepalanya. Wu Heng melanjutkan bertanya, kepada siapa lagi kamu mengirim undangan itu?
Baiklah, Diaken dan Wakil Diaken Silagui sudah menerimanya.